Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di hari yang indah dan cerah ini teman-teman. Kali ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Selebgram 27 by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 ini dengan config Selebgram 27 by Imposter Gelap. Dan kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula. Selangkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi yang namanya Manual Camera Compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya cuy. Kita klik seperti ini, kita tunggu aja. Nah, ini dia untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan RAW support. Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 API-nya dan belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian ya. Di sini saya menggunakan Set Archiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian di sini kita menuju ke folder downloads. Nah, ini dia teman-teman untuk file bahan-bahannya. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Jadi yang pertama di sini ada config selebgram 27.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18f1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini. Kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita ulir ke bawah, kita masuk ke settingan, kita masuk ke more setting seperti ini. Lalu kemudian di sini kita menuju ke config setting ya cuy. Ini dia, kita klik, kemudian di sini kita pilih menu save settings. Lalu di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Untuk langkah berikutnya, sekarang kita waktunya ekstrak config-nya tersebut teman-teman. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini dengan nada punyiting di pertengahan maupun di akhir video. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK seperti ini, dan ini dia hasil ekstrakannya teman-teman. Config Selebgram 27 by Imposter Gelap ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Jadi di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode
mode ultrawide dan sudah support mode electronic image stabilization. Dan kebalikannya teman-teman, untuk config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang harus sesuai dengan level kamera 2p masing-masing device kalian. Cara ngeceknya gampang banget, kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2p di device saya adalah level 3 di bagian centang hijau kanan atas ini teman-teman. Jadi untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang berformatkan YUV ya. Tapi ketika kalian mendapatkan hasil centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited, itu tandanya kamera 2p kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita tinggal kembali dan kita copy untuk file config yang harus kita gunakan. Jadi di sini saya harusnya pakai yang YUV karena di sini saya praktekkan untuk semuanya, jadi saya pilih semuanya seperti ini. Oke, setelah itu kita klik tahan. Kita boleh pilih salin atau potong bebas. Di sini saya salin. Kemudian di sini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu di sini kita cari folder yang namanya LMC 8.4 ya. Ini dia cuy, kita klik. Kemudian disinilah kita pastekan untuk file config-nya atau kita tempelkan file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut dan kita langsung aja klik import. Dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung review aja gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di mode video ultrawide-nya nih. Dan kita juga tanpa pilih FPS ya, jadi langsung aja kita tes menggunakan motor jalan seperti ini tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal atau stabilizer lainnya. Hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan terlihat di preview saat ini benar-benar smooth, mulus, dan steady banget. Kita goyangkan kanan kiri seperti ini, tidak ada getaran yang kerasa meskipun di medan sedikit naik seperti ini ya teman-teman ya. Dan juga di bagian dynamic range-nya saat ini nih di preview benar-benar luas sekali cuy. Tapi kita belum tahu untuk hasilnya seperti apa, apakah juga sama seperti di preview saat ini. So langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Ya, jadi seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config selebgram 27p poster gelap cuy. Luar biasa ya. Ini benar-benar smooth banget dan mulus sekali bahwa di sini video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal dan hasilnya pun juga sama seperti di preview sebelumnya yang kita lihat. Tidak ada getaran yang kerasa sama sekali di sini teman-teman ya. Dynamic range-nya pun luas dan warnanya cukup natural seperti sama aslinya saat ini cuy. So sekarang kita langsung stop dan kita langsung review di mode fotonya seperti apa. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode kamera dengan combo ultrawide-nya. Kita menggunakan AWP aktif, langsung aja kita shoot seperti ini. Oke nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama. Kita menggunakan di mode ultrawide dengan AWP aktifnya teman-teman. Keren banget ya, jadi di sini perbedaannya sangat kerasa sekali di bagian saturasi warnanya yang terlihat mencolok di bagian warna hijaunya nih teman-teman. Untuk langitnya masih standar dengan kesukaan kalian yang tidak mau terlalu biru dan lebih dominan untuk di bagian kontras dan highlight awannya teman-teman. So jadi sekarang kita langsung review aja di mode kamera dengan AWP nonaktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera lagi dan kita saat ini menggunakan di AWP nonaktif ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke nice, kita tunggu hasilnya seperti apa.
Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua. Kali ini kita menggunakan di AWP nonaktifnya, teman-teman. Luar biasa ya. Kita menggunakan juga objek manusia di sini dan terlihat di bagian rona skin tone warna kulitnya itu benar-benar menyala dan tambah putih bersinar seperti ini, teman-teman. Dan di bagian saturasi ini kurang lebih hampir sama dengan AWP aktif tadi ya, ketika kita menggunakan di mode kamera dengan ultra wide-nya. Namun di sini hasil dari tone warna yang dihasilkan cenderung lebih hangat atau warm ya. So sekarang kita langsung review di mode potret untuk selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan di AWP nonaktif terlebih dahulu ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama. Kita menggunakan di AWP nonaktif ya, teman-teman. Keren banget. Jadi di sini bener-bener beda banget ya untuk tone warna yang dihasilkan dari mode kamera dengan AWP aktif dan di mode potret dengan AWP nonaktifnya itu sangat berbeda sekali. Di sini kita mendapatkan tone warnanya sedikit lebih dingin atau cold, dan di bagian rona skin tone manusianya nih lagi dan lagi ya. Ini enak banget, teman-teman. Jadi lebih cerah untuk kulit manusianya, dan terlihat juga di bagian dynamic range-nya pun masih terlihat luas meskipun exposure yang dihasilkan di mode potret ini jauh lebih tinggi daripada di mode kamera. So sekarang kita langsung review di mode potret dengan AWP aktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita menggunakan di AWP aktif di mode potret. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan ya, seperti inilah finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram 27 by Imposter Club di mode potret dengan AWP aktifnya. Wow, luar biasa ya. Jadi di sini AWP aktif memberikan exposure yang jauh lebih tinggi daripada di mode AWP nonaktifnya tadi, teman-teman. Kontras dan saturasi saling mendominasi di sini ya. Blur yang dihasilkan pun juga cukup rapi, skin tone tambah natural menyala seperti ini, dan di bagian objek sangat terlihat detail sekali. Jadi config ini benar-benar cocok buat kalian yang suka hunting outdoor ataupun indoor dengan keadaan mendung ataupun dengan keadaan low exposure. Sangat kalian rekomendasi sekali menggunakan config Selebgram 27 ini, teman-teman. So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram 27 by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.